Halo dokter, pasien dokter mau coba pakai menstrual cup. Yuk ajarin caranya. Menstrual cup sebenarnya punya fungsi yang sama dengan pembalut, tetapi lebih jarang dipakai karena disangka nggak seefektif, senyaman, atau seaman pembalut. Nyatanya, menstrual cup itu sama efektifnya loh buat menstruasi. Dari studi yang ada, menstrual cup itu nggak lebih bocor dibandingkan tampon atau pembalut kok. Cuma memang, perlu dipelajari cara pakainya yang benar. Menstrual cup itu juga opsi yang sustainable, karena bisa dipakai berulang-ulang. Tinggal dicuci aja. Udah gitu, menstrual cup itu bisa dipakai selama 12 jam per harinya, ketimbang pembalut dan tampon yang cuma bisa dipakai selama 4-6 jam. Dia juga nggak mempengaruhi flora normal pada vagina, dan nggak meningkatkan risiko infeksi. Jadi, menstrual cup itu a good alternative dari pembalut yang aman dan bisa dicoba pasien. Cuma memang, menstrual cup ini nggak cocok dipakai kalau ada luka pada vagina atau alergi ya. Terdapat beberapa laporan bahwa penggunaan menstrual cup dapat meningkatkan risiko IUD keluar dari tempatnya. Namun, penelitian lebih lanjut masih diperlukan. Kalau pasien menggunakan IUD dan memutuskan untuk menggunakan menstrual cup, sarankan untuk berhati-hati saat melepasnya. Jika ada kekhawatiran mengenai kemungkinan IUD terlepas, segera konsultasikan dengan dokter obgyn. Sebelum kita bahas cara pakai menstrual cup, dokter udah tahu belum soal e-course Alomedica? Di website Alomedica tersedia nih e-course untuk berbagai bidang, yang narasumbernya nggak perlu dokter ragukan lagi. Mau kapanpun, dimanapun, dokter bisa akses e-course melalui website Alomedica. Udah gitu, sekarang e-course kita ber-SKP Kemenkes loh. Yuk ikuti e-course Alomedica sekarang. Nah, yang perlu dokter ajarin ke pasien itu, 1. Sebelum pakai, cuci tangan dulu dengan sabun dan pastikan menstrual cup-nya bersih. 2. Gunakan lubrikan yang water-based buat dibalur di mulut menstrual cup-nya. Pakai air juga bisa, meskipun beberapa orang lebih suka untuk menggunakan menstrual cup tanpa lubrikan. Tergantung dari kenyamanan pasien, pasien bisa masukin si cup-nya ini dalam posisi jongkok, duduk di kloset, atau angkat satu kaki lebih tinggi. Supaya masukinnya gampang, lipat si menstrual cup jadi 2, posisinya mulut cup-nya di atas kayak gini ya. Nah, masukin si cup-nya, terus kalau udah masuk, putar cup-nya supaya mulut cup-nya tadi nggak terlipat. Buat make sure bisa ditarik dikit, kalau ada resistansi berarti menstrual cup-nya udah terpasang dengan benar dan menjadi kedap udara sehingga tidak akan bocor. Menstrual cup yang diposisikan dengan benar harusnya nggak bikin nggak nyaman. Kamu bisa melakukan semua aktivitas, duduk, berdiri, lari, lompat, berenang, dan lainnya, tanpa khawatir menstrual cup akan terlepas. Kalau mau dicopot, sama cuci tangan dulu yang bersih, setelah itu baru nanti pakai telunjuk dan jempol tarik tangkainya. Kalau sudah bisa pegang dasar cupnya, jepit dasar cup supaya bisa dicopot dan tarik keluar cupnya. Lalu buang isi cupnya ke toilet. Habis itu jangan lupa dicuci dan dikeringkan ya. Menstrual cup bisa dipakai selama 6-12 jam, tergantung seberapa banyak darah mens. Aman juga dipakai saat tidur semalam penuh. Cuma ingat untuk melepasnya setelah 12 jam. Bersihkan sebelum dipakai lagi dan jangan lupa untuk melepasnya setelah mens selesai. Itu dia cara pakai menstrual cup. Bilangin pasien kalau memang perlu latihan 1-2 kali buat pakai si menstrual cup ini, supaya terbiasa. Tapi pastinya nanti bisa kok. Jangan lupa like dan share video ini ke pasien. Subscribe channel Alomedica dan nyalakan lonceng notifikasinya. Jadi dokter andal dalam genggaman, salam Alomedica.